Shalom adik-adik, jumpa lagi di WTC Kids Online bersama Kak Natasha. Pada hari ini kita mau memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Kakak mau ingatkan kembali ya, walaupun adik-adik sedang ada di rumah sekarang, kakak mau kalian semua beribadah dengan semangat. Oke? Tema kita pada hari ini sangat menarik, yaitu tentang ketika hidup menjadi sulit, jangan diam. Nah, sekarang kakak akan pimpin adik-adik dalam doa. Boleh ya? Mari kita semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sekarang kami akan beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus kami Tuhan dan berikanlah kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang waktunya kalian untuk beribadah. Tetap semangat ya adik-adik ya. Mari kita semua, kakak undang semuanya bangkit berdiri dan kita beribadah bersama-sama. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, ketemu lagi ya sama Kak Sarah. Dan hari ini Kak Sarah gak sendiri, Kak Sarah ditemenin loh. Yuk kita mau kenalan dengan Kak Diana. Satu lagi. Oke, adik-adik, walaupun adik-adik masih di rumah, kita mau tetap sama-sama beribadah ya. Kita mau tetap mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau tetap mengucap syukur dan kita mau memuji Tuhan walaupun adik-adik semua ada di rumah. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu sama Tuhan. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap mengucap syukur walaupun kami masih ada di rumah hari ini. Kami tetap mau beribadah sama Tuhan. Kami mau juga memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik buat Tuhan dan kami rindu supaya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Yuk sama-sama kita mau bilang, Tuhanlah kekuatan dan Dialah gunung batu kita, Dia menara kita yang teguh. Yuk, tangan ya adik-adik ya.
situasi yang saat ini keadaannya tidak memungkinkan, ya, wabah yang saat ini sedang melanda negeri kita bahkan seluruh dunia, tapi kita percaya kita punya satu Allah yang setia sama kita. Yuk kita mau bilang bahwa Tuhan kita menunjukkan kasih setianya buat setiap kita yang percaya dan selalu setia sama Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang baru, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan
Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu dapat menguatkan kami. Kami percaya firman-Mu akan mengubahkan hidup kami. Kami percaya firman-Mu akan menjadi pelita dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya dan mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di WTC Kids Online. Tema kita hari ini adalah ketika hidup menjadi sulit, jangan diam. Nah, adik-adik, terkadang kita mengalami banyak situasi yang sulit. Kesulitan untuk berteman, mungkin ada yang mengalami situasi sulit, harus pindah ke rumah yang lain, ke tempat yang lain, ke tempat yang baru, dan di mana harus beradaptasi kembali untuk memulai berteman kembali. Rasanya susah sekali, rasanya berat sekali. Atau ada juga yang mengalami ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Reaksi setiap orang berbeda-beda. Ada yang marah-marah, ada yang teriak-teriak, ada juga yang cuma diam dan menangis. Nah, kita mau dengar apa kata firman Tuhan waktu kita mengalami situasi yang sulit. Kita sama-sama buka di Mazmur 34 ayat 18. Mazmur 34 ayat 18. Yuk kita buka ayatnya ya. Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi adik-adik, waktu kita mengalami situasi yang sulit, Tuhan mau kita jangan diam, berseru kepada Tuhan. Ya, nah kita akan belajar 2 poin hari ini. Waktu kita mengalami situasi yang sulit, kita berseru kepada Tuhan. Maka yang pertama, Tuhan akan menyediakan waktu pribadi dengannya. Yang kedua, Tuhan akan menyelamatkan kalian. Kita dengarkan yang selanjutnya adik-adik ya. Adik-adik, bila kalian menemukan bahwa hidup ini sulit, ada 1 dari 3 yang dapat kalian lakukan. Kalian dapat menjadi marah dan menghancurkan hidup kalian. Kalian juga dapat menemukan tempat duduk sendirian dan diam-diam membiarkan air mata menetes wajah kalian tanpa mengatakan satu kata pun. Atau kalian dapat belajar untuk berseru kepada Tuhan. Nah, adik-adik pilih yang mana? Pada beberapa titik waktu, hidup menjadi sulit bagi semua orang. Ketika Yesus hidup di bumi, Ia memiliki satu malam yang sangat sulit, sehingga Ia pergi dengan murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa. Kata Yesus seperti ini, "Hatiku sangat sedih, rasanya ingin mati. Murid-muridku, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan saya." Adik-adik, Yesus tahu Dia akan disalibkan di kayu salib untuk dosa seluruh dunia. Dia tahu akan menghadapi sesuatu yang begitu menyakitkan. Ia tidak bisa melalui tanpa bantuan Allah. Yesus akan melakukan sesuatu yang perlu kita semua lakukan ketika hidup menjadi sulit. Ia pun pergi sedikit lebih jauh. Lalu Yesus jatuh berlutut dengan mukanya di tanah dan berseru kepada Tuhan, "Bapa, jika mungkin cawan ini lalu daripadaku. Namun demikian bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi." Nah, adik-adik, cawan yang dibicarakan Yesus adalah tentang salib di kayu salib. Ini bukan malam yang mudah bagi Yesus. Dia kembali ke murid-muridnya untuk mendapatkan dukungan, tetapi mereka tidur. Ya, adik-adik,
saat Yesus membutuhkan dukungan, murid-murid Yesus bukannya berdoa tapi tidur. Kata Yesus, "Petrus, bisakah engkau berjaga-jaga denganku 1 jam saja?" Yesus merasa semua rasa sakit ini dalam hatinya. Dan orang-orang yang paling dekat dengannya sedang tidur. Dia bisa saja mengasihani dirinya, dia bisa saja duduk, lalu menundukkan kepalanya dan terus diam. Tapi tidak loh, dia kembali untuk kedua kalinya adik-adik. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia berseru kepada Tuhan. Sementara murid-muridnya tidur, Yesus berseru kepada Tuhan, "Bapakku, jika tidak bisa lewat kecuali aku meminumnya, biarlah kehendak-Mu yang jadi." Adik-adik, Yesus kembali kepada murid-muridnya untuk kedua kalinya dan mereka tidur lagi. Dia bisa saja duduk di samping mereka. Yesus bisa saja diam dan bertanya dalam hatinya, "Kenapa orang-orang ini, kenapa murid-murid ini tidak bisa mendukung saya?" Perhatikan adik-adik, Yesus tidak duduk-duduk dan berdiam diri tentang hal yang mempengaruhi dirinya. Dia pergi untuk ketiga kalinya dan berseru kepada Tuhan. Pada saat ini, kehidupan menjadi sangat sulit bagi Yesus. Tapi dia melakukan sesuatu yang kita semua bisa pelajari. Ia berseru kepada Tuhan. Inilah bagaimana Yesus berseru kepada Tuhan. Dia menggunakan kata-kata untuk memberitahu Tuhan bagaimana perasaannya. Ini adalah bagaimana saya ingin kalian berseru kepada Allah. Kak Daniel rindu kalian juga bisa berseru kepada Allah. Saya ingin kalian menggunakan kata-kata untuk memberitahu kepada Tuhan. Mungkin kalian bisa mengatakan sesuatu seperti ini. "Tuhan, hari ini aku punya hari yang sangat buruk di sekolah. Beberapa anak mengolok-olok saya. Aku merasa sakit hati." Kalian bisa cerita sama Tuhan. Kalian bisa berseru kepada Tuhan. Atau mungkin kalian merasa sepertinya aku sangat jelek. Bantu saya ya Tuhan. Bantu saya untuk merasa lebih baik tentang diri saya. Nah, adik-adik, Allah berjanji untuk mendengarkan dan bersama kita ketika kita berdoa. Nah, adik-adik, ketika hidup menjadi sulit, jangan diam, berseru kepada Tuhan. Kita ulangi ya. Ketika hidup menjadi sulit, jangan diam, berserulah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita mengalami dalam kehidupan kita semakin sulit, jangan pernah berdiam diri. Jangan pernah diam. Nah, adik-adik, seperti banyak kehidupan manusia, pada mulanya seperti tidak terjadi apa-apa. Tetapi sejak dia mulai tumbuh besar, mulai dibully, mulai dihina, masalah mulai bertubi-tubi adik-adik. Mungkin mulai dilecehkan, dianggap direndahkan, mulai tidak dihargai, mulai mengalami penderitaan di mana orang tua yang mau bercerai adik-adik. Nah, adik-adik, banyak orang melakukan seperti itu. Mereka berdiam dan mereka terus berharap. Mereka berharap persoalan akan selesai. Mereka pikir kalau mereka berdiam diri, persoalan mereka akan selesai. Tidak, adik-adik. Jangan pernah berdiam diri. Adik-adik, pastikan berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan menolongmu, adik-adik. Seperti Raja Daud pernah berkata, di tengah-tengah dunia yang begitu kacau, dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan dari tempatnya yang kudus menjawab apa yang Daud butuhkan. Begitu juga dengan adik-adik. Hari-hari ini
kita hadapi ya, tekanan yang luar biasa, isu di mana-mana mengenai virus yang sedang mewabah, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Adik-adik, jangan pernah diam adik-adik. Di tengah-tengah waktu yang ada adik-adik, di tengah adik-adik diminta untuk berdiam diri di rumah, untuk belajar di rumah, jangan lupa berikan waktumu. Tuhan juga rindu memberikan waktu secara pribadi buat engkau. Berdoalah kepada Tuhan, berseru pada Tuhan, minta pertolongan Dia, karena hanya Tuhan Yesuslah yang mampu memberikan pertolongan buat setiap kita. Sekali lagi adik-adik, jangan pernah berdiam diri, jangan pernah diam. Berikutnya, mengapa di tengah-tengah keadaan semakin sulit kita tidak boleh berdiam diri? Nah, satu berikutnya adalah Tuhan rindu menyelamatkan kita. Dia menunggu kita berseru. Suatu hari adik-adik, di sekitar bulan Oktober di pegunungan Hood, ada seorang pendaki bernama Chris Mamoya. Dia suatu ketika tergelincir di saat dia mulai mendaki. Kakinya mulai patah. Dia bingung, dia mulai ketakutan. Dia mengalami sendiri ya, selama 4 hari. Di hari kelima, dia mulai melihat regu penyelamat. Adik-adik, apa yang Chris lakukan? Dia berseru, dia berteriak adik-adik, minta pertolongan, tolong, tolong. Adik-adik, kira-kira regu penyelamat mendengarkan? Yes, mendengarkan suara Chris. Bayangkan adik-adik, kalau saat itu Chris tidak berteriak minta tolong, apa yang terjadi? Sudah pasti dia tidak akan ditemukan dan dia tidak bisa diselamatkan. Begitu juga adik-adik, di tengah-tengah keadaan kita yang hari-hari ini makin sulit, mungkin menurut kebanyakan orang sudah tidak ada jalan keluar, sangat sulit untuk menangani virus yang ada. Adik-adik, jangan pernah sekali lagi berdiam diri. Tuhan rindu menyelamatkan. Tuhan rindu menyelamatkan mama papa. Tuhan rindu menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus sudah melakukan penyelamatan buat setiap kita, menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari kematian abadi. Sekali lagi, Tuhan Yesus hari-hari ini rindu menyelamatkan setiap kita. Tuhan cuma menunggu, ini berseru. Selama engkau ada di rumah, sekolah di rumah, kursus di rumah, beraktivitas di rumah, termasuk mama dan papa, ayo berseru sama Tuhan. Bersama kakak-kakak yang lain juga berseru sama Tuhan. Minta Tuhan menolong setiap kita dan jangan pernah berhenti berseru sampai Tuhan mendatangkan pertolongan, karena itu kerinduan Tuhan. Dengar baik adik-adik, sekali lagi Tuhan rindu memberi keselamatan buat kita. Mungkin ada orang bilang Tuhan tidak ada, Dia tidak mungkin menolong kita. Ingat sekali lagi adik-adik, Tuhan selalu ada. Di mana adik-adik berada, di mana mama papa berada, di situ Tuhan Yesus juga berada. Karena Dia rindu menyelamatkan kita semua. Dia hanya menunggu teriakan kita minta tolong kepadanya. Ayo adik-adik, kita minta tolong sama Tuhan, bukan yang lain. Minta pertolongan sama Tuhan Yesus dan jangan pernah khawatir, karena Dia pasti menyelamatkan setiap kita. Adik-adik, tepat di pusat Stringfield ada teater boneka Stringfield. Puppet Master menampilkan pertunjukan boneka lebih dari Puppet Master di dunia. Orang-orang datang dari jauh hanya untuk melihat boneka indah yang dibuat oleh Puppet Master. Salah satu boneka paling terkenal adalah Peter Puppet. Puppet Master telah menempatkan dia sebagai bintang pertunjukan puppet terbarunya. Suatu hari setelah salah satu acara, Peter Puppet melihat boneka lain dan bertanya, "Apakah kau pernah bertanya-tanya apa yang ada di luar teater?" Penelope Puppet melihat dia dan berkata, "Ya, kadang-kadang, tapi tidak bisa sebaik seperti di teater dengan Puppet Master." Peter tidak setuju. "Aku bosan selalu melihat orang-orang berjalan masuk dan keluar tampak begitu bahagia. Saya ingin melihat apa yang begitu hebat di luar. Ini tidak adil bahwa aku harus terjebak di sini sepanjang waktu." Peter Puppet mulai melompat-lompat, berputar-putar sampai akhirnya talinya terlepas dari soket mereka. "Yeay, saya akhirnya bebas!" seru dia. Pada awalnya ia kesulitan berjalan sendiri, tetapi setelah beberapa menit dia berhasil berdiri di atas kaki goyahnya dan berjalan menuju pintu terbuka.
Yang Peter lupakan ada alasan pintu terbuka adalah karena saat itu hampir pukul 03.00 dan pertunjukan puppet berikutnya akan segera dimulai. Tiba-tiba kerumunan seluruh orang mulai masuk ke teater. Peter diinjak dan ditendang karena dia terlalu kecil untuk dilihat orang. Dia mencoba untuk menghindari mereka, tapi tiba-tiba sebuah sepatu besar mengkilap merah dan hak tinggi datang dan langsung menghancurkan kakinya. Akhirnya semua orang berhasil masuk teater dan pintu terbanting tertutup. Peter lelah dan sakit saat ia berbaring di tangga luar. Peter duduk dan memandang sekitar. Dia melihat seorang wanita benar-benar ramah dalam gaun biru. Anjingnya tampak ramah. Dia bisa membuka mulutnya dan berseru padanya untuk bantuan, tapi dia takut. Dia diam. Adik-adik, ketika hidup menjadi sulit, jangan terus diam. Berserulah kepada Allah. Banyak dari kalian tahu rasa sakit yang Peter rasakan. Kalian telah terluka atau kalian merasa dihianati sebelumnya, tapi kalian hanya diam. Mungkin kalian mendapati bahwa ibumu memiliki sakit dan sekarang kaulah merawat saudara-saudaramu. Mungkin semua orang di sekolah memanggil kalian bodoh karena kalian selalu gagal dalam tes. Mungkin kalian merasa dihianati karena ayahmu mengatakan dia akan selalu mengurus kamu, tapi sekarang dia bahkan tidak berkunjung saat kamu ulang tahun atau saat Natal tiba. Semua ini sangat sulit dan kalian menyimpan semua rasa sakit dalam diri kalian. Alih-alih membuka semua hal ini, adik-adik, sangat sulit dan kalian menyimpan semua rasa sakit dalam diri kalian. Alih-alih membuka diri kepada seorang, yang kalian ingin lakukan hanya duduk di sudut terdekat dan menangis. Tuhan tidak ingin kalian menangis di dalam. Dia tidak ingin kalian untuk tetap diam. Tuhan ingin kalian berseru kepadanya. Adik-adik, Alkitab mengatakan, terpujilah Tuhan karena dia telah mendengar suara permohonanku. Itu ada di Mazmur 28 ayat 6. Tuhan mendengarkan doa-doa kalian. Dia ingin membantu kalian dan mengurus kalian. Tapi pertama-tama kalian perlu berseru kepadanya. Adik-adik, masa sulit akan datang dan itu penting untuk mengetahui apa yang harus dilakukan ketika saat sulit itu tiba. Ketika hidup menjadi sulit, jangan diam, berserulah kepada Tuhan. Kalau hari ini kita sedang merasakan COVID-19 yang tidak kunjung hilang, ayo adik-adik berseru kepada Tuhan agar Tuhan tolong. Sebelum Peter mendapat kesempatan untuk memikirkan langkah selanjutnya, seorang anak laki-laki bernama Dusty dengan wajah lengket dan nakal melihat Peter Puppet di tangga teater. Ibunya begitu sibuk ngobrol dengan penjual bunga sehingga ia tidak menyadari bahwa Dusty sudah tidak bersamanya. Anak pria kecil itu mengangkat Peter dan memainkannya dengan kasar. Peter begitu terbuka akibat orang-orang menginjak dirinya dan ini sekarang hal yang membuat keadaan semakin buruk. Peter mengalami luka yang dalam. Mengapa aku harus meninggalkan tempat yang luar biasa dan Puppet Master? Dia berpikir. Dia teringat betapa baiknya Puppet Master menjaga dirinya. Dia tidak pernah menarik talinya terlalu keras. Dia selalu memberikan Peter waktu untuk beristirahat di antara pertunjukan. Dia melakukan semuanya untuk Peter dan semua puppet lain supaya mereka bahagia. Bahkan ketika salah satu talinya putus karena kesalahan, Puppet Master akan memperbaiki. Peter tahu ketika dia berseru minta tolong, Puppet Master datang dan menyelamatkan dia. Adik-adik, Peter tahu bahwa waktu pribadi dengan Puppet Master dapat mengubah segalanya. Dia tidak perlu tinggal di jalanan dan dia akan dijagai. Sama halnya dengan Tuhan. Ketika kalian berseru kepada Tuhan, Dia akan memberikan apa yang kalian butuhkan satu masa bersama Tuhan.
dapat mengubah segalanya. Pada saat kalian berseru, hanya ada kau dan Tuhan di tempat kediamannya. Dia mendengar suaramu. Dia memberikan kepadamu waktu pribadi dengan Dia karena Dia mengasihimu. Tuhan mengatakan dengan hati-hati setiap perkara yang kau ucapkan. Ketika kalian memiliki waktu pribadi dengan Tuhan, Dia akan mulai menyembuhkanmu. Dia akan mulai mengangkat lukamu. Kalian harus mulai dengan berseru kepadanya. Ketika kalian berseru Tuhan, Dia akan memberikan kepada kalian waktu pribadi bersamanya. Peter berharap seandainya dia dapat mendengar suara puppet master sekali lagi, tetapi kedengarannya malah suara itu Dusty. Dusty, letakkan boneka tua yang kotor itu dan kemarilah sekarang. Dusty melemparkan Peter ke jalanan yang keras dan dinding dan berlari kembali kepada ibunya. Pada saat yang bersamaan, pertunjukan puppet sudah berakhir dan orang mulai keluar dari pintu. Walaupun dia hampir tidak punya kekuatan lagi, Peter memaksakan diri untuk bersembunyi di sudut sehingga tidak terlihat lagi. Saat itulah Peter mulai berseru kepada puppet master. "Tolong saya hancur. Saya hanya membutuhkan pertolonganmu." Sang puppet master sedang bersiap-siap untuk pertunjukan berikut ketika dia mendengar jeritan puppet minta tolong. Dia turun dari panggung dan di sanalah Peter tergeletak. Dia mengangkat Peter dengan lembut. "Aku hancur," kata Peter. "Saya tahu," kata puppet master. "Aku akan merawatmu dan kau tidak perlu khawatir akan apapun." Adik-adik, saya ingin setiap adik-adik memejamkan mata dan menundukkan kepala. Pikirkan kali terakhir kalian melalui masa yang sukar. Mungkin tidak ada makan di rumah kalian untuk sementara waktu, atau seseorang yang kalian kenal meninggal. Apakah kalian diam saja? Atau kalian berseru kepada Tuhan? Mungkin kalian sedang menghadapi sesuatu saat ini. Mari kita berdoa dan berseru kepada Tuhan untuk pertolongannya. Wah, adik-adik luar biasa sekali. Bisa memuji, menyembah, memuliakan, dan beribadah dengan semangat. Good job. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Tadi firman Tuhannya tentang apa ya? Yesus sedang apa dia? Berdoa. Di mana? Taman Getsemani. Kenapa ya dia berdoa? Oh ya betul, karena hatinya sedih, sedang sulit. Luar biasa adik-adik ini ya. Nah adik-adik, walaupun Yesus itu anak Allah, tetapi saat hatinya dia sedang sedih, dia tetap berseru dan mencari Tuhan. Sekarang kakak mau tanya sama adik-adik, siapa yang tetap mau berseru dan berdoa kepada Tuhan saat sedang sulit? Walaupun dimarahin sama mama papa, walaupun sekarang adik-adik tidak bisa keluar rumah, tidak bisa ketemu teman-teman. Good job adik-adik. Nah sekarang kakak ajak adik-adik semua untuk berdoa ya. Mari kita lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bimbingan dan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang ibadah tadi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi. Engkau memberikan kami selalu kesehatan kepada kami, kepada orang tua kami, keluarga besar kami, dan seluruh guru-guru sekolah minggu. Tuhan, sekarang kami akan melakukan kembali aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya Engkau membimbing dan menyertai kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, jumpa lagi kita ya minggu depan di WTC Kids